الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمهاتنا وأمهاتكم وأجدادنا وأجدادكم وجداتنا وجداتكم ومشايخنا ومشايخكم ومعلمينا ومعلميكم وأماتنا وأماتكم وخالتنا وخالتكم ثم إلى روح خصوصا سيد الوالد الحبيب العلامة العارف بالله سيد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر بن علي بن عمر بن سقاف السقاف وأصوله وفروعه ومن انتسب إليه وثم إلى روح سيد الوالد الداعي إلى الله سيد الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف وأصوله وفروعه وثم إلى روح سيد الجيد الحبيب حسين بن علي السليبية علي دروس وزيد بن عبد الله بن شهاب مريم بن سلام بن الرحمن بن شهاب وثم إلى روح المرحوم المغفر له Bapak Kiai Haji Abdullah Syafi'i وصوله وفروعه وثم إلى روح جميع المؤسسين في هذا المسجد مسجد جميع التقوى أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأولياء والصالحين والأنبياء والعلماء والشهداء والمرسلين وإلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأسرار الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil awwalin wal akhirin, imamil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina maulana Muhammad alladhi arsaltahu rahmatan lil alamin, khataman nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in min yaumina hadha ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabihi wa ahli. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat taufik, hidayah serta inayahnya, karena berkat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat keberkahan di dalam umur. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih cinta kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih izinkan kita sampai pada hari ini, sampai pada saat ini, sampai pada detik ini, kita masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama-sama kita berkumpul di salah satu baitun min buyutillah ini, di salah satu rumah daripada rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala ini, di penghujung daripada bulan Rajab. Bulan Rajab sebentar lagi akan pergi meninggalkan kita. Tinggallah kita yang ditinggalkan oleh bulan Rajab. Pun sebentar lagi kita akan masuk ke dalam bulan Sya'ban. Mudah-mudahan kita termasuk yang didoakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Allahumma barik lana fi hadha syahr, syahr Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan, keberkahan umur, keberkahan sehat wal afiyah,
di bulan ini, di bulan Rajab ini. Wa Sya'ban, dan termasuk juga bulan Sya'ban nantinya yang akan kami jelang bersama. Mudah-mudahan kami diberikan keberkahan. Wa ballighna fi syahri Ramadan, dan sampaikanlah kami semua ya Rabb sampai pada akhirnya kami semua bisa mendapatkan bulan suci Ramadan. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Pun pengajian majelis kita ini mungkin hanya tinggal satu pertemuan lagi. Satu pertemuan lagi. Kemungkinan satu atau dua pertemuan lagi. Ya. Memang biasanya banyak juga ketika nisfu Sya'ban itu memang sudah banyak juga yang terkadang udah tawakufan. Artinya ini sudah pertemuan yang akhir-akhir menjelang tawakufan, menjelang penutupan. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu apakah nanti kita masih diberikan kesempatan ataukah tidak. Kita nggak tahu. Semua ada hisabnya. Semua ada perhitungan amal-amal kebaikan, waktu yang kita pergunakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat. Allah sudah bersumpah demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr, semua siapapun manusianya pasti akan merugi. Illal ladzina amanu, kecuali hanyalah orang-orang yang beriman, hanyalah orang-orang yang beribadah, hanyalah orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amilus solihat, dan banyak-banyak beramal soleh, banyak-banyak beramal baik, banyak-banyak memberikan kebaikan kepada orang. Itu hanya dua syarat yang Allah Subhanahu wa taala syaratkan kepada kita. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Selepas dari itu keduanya, maka demi Allah mereka bakal merugi. Beribadah dan beramal baik. Beribadah hablum minallah, wa amilus solihat hablum minan nas. Hablum minallah, hablum minan nas. Beribadah kepada Allah dan berbuat baik. Jadi itu nggak bisa dipisahkan. Ilal ladzina amanu wa amilus solihat. Wawul atof. Nggak bisa dipisah. Di dunia kita cuma sebentar. Yang lama kita di kuburan. Yang lebih lama lagi di akhirat. Dan di kuburan kita bukannya istirahat. Di kuburan itu adalah pertanggungjawaban kita yang dicicil sedikit demi sedikit.
yang dipersembahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat yang ada di dalam kubur kita. Jadi jangan dipikir enak kita masuk ke dalam kuburan. Itu dicicil itu. Berapa banyak kita baik sama orang, berapa banyak kita jahat sama orang. Allah udah persiapkan malaikat-malaikatnya. Itu baru di kuburannya saja. Puncaknya nanti di akhirat. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Makanya kesian kalau seandainya orang itu masih ada yang bangga dengan ibadahnya, akan tetapi masih mendolimi orang, masih jahat kepada orang, masih merendahkan orang dan lain-lain sebagainya. Naudzubillah. Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan. Sudah berapa banyak di kanan dan kiri kita orang-orang yang sudah pergi mendahului kita. Mereka tidak akan bakal kembali lagi. Nah, ini semua menjadi nasihat bagi kita. Apalagi sekarang banyak orang-orang yang kita lihat ini. Mungkin kalau dulu, kalau kita melihat orang-orang itu biasanya sakit dulu. Sakit di rumah sakit, atau sakit di rumah lama berproses, baru meninggal. Kalau sekarang kita nggak dengar sakitnya tiba-tiba meninggal. Nggak dengar sakitnya sudah meninggal dunia. Mautu fuj'ah. Banyaknya orang yang meninggal itu dalam meninggal yang mendadak. Kita nggak berasa, kita nggak sadar. Nah, kita nggak tahu ketika kita meninggal itu apa yang sudah kita bawa. Kalau kita nggak bisa ibadah yang banyak, kalau kita cuma bisa ibadah yang wajib-wajib saja, ya kerjakan yang wajib-wajib saja, jangan sampai ditinggalkan. Dan banyak berbuat baik sama orang udah. Jadi itu yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita. Sebentar lagi kita diingatkan oleh Allah akan kewajiban salat yang 5 waktu. Ya. Peristiwa Isra wal Mi'raj An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di surah Al-Isra itu Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan kepada kita bagaimana kewajiban salat yang 5 waktu. Itu adalah merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala yang langsung kehadribaan junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sudah jelas. Ini tinggal berapa hari lagi kita diingatkan. Peringatan bagaimana salat yang 5 waktu tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was samiul basir. Ini dalilnya sudah jelas, ayatnya sudah tegas. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, asra yang telah memperjalankan hambanya dalam suatu malam. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, daripada masjidil haram ke masjidil aqsa. Ini perjalanannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruhiyan wa jismaniyan. Jadi perginya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan dengan mimpinya, bukan. Atau bukan juga dengan hanya sekedar ruhnya saja, bukan.
Akan tetapi langsung baik itu ruhnya ataupun juga jasadnya, secara fisiknya. Makanya banyak orang yang gak percaya ketika itu. Nah, Muhammad ini mana mungkin dia bisa berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam. Bahkan yang lebih gilanya lagi katanya sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke langit yang 7. Cuman dalam satu malam. Ma yumkin, ghair ma'qul. Dikatakan Nabi Muhammad itu majnun. Dikatakan Nabi Muhammad itu orang gila ini yang bicara. Nauzubillah. Lihat itu bagaimana Umar bin Khattab. Lihat bagaimana sahabat yang lainnya. Perjalanannya yang begitu melelahkan luar biasa. Itu baru dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. 7 sampai 10 hari itu baru bisa sampai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini Muhammad cuman dengan satu malam bisa dia berjalan. Dihina, direndahkan, dicemooh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang sudah firmankan di dalam Al-Qur'an yang tidak bisa dibantahkan lagi. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ini Allah Subhanahu wa taala lagi tunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Dari sekian banyaknya orang-orang kuffar Quraisy, orang-orang Arab jahiliyah pada waktu itu yang menghina, yang mencela, yang mencemooh, yang merendahkan akan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antaranya ada yang bernama Abi Bakar. Abi Bakar putra dari Abi Kuhafah. Maka Abu Bakar ini beliaulah yang membenarkan segala macam ucapan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walidha Abi Bakar mulaqab bi As-Siddiq. As-Siddiq. Limadha? Li'annahu saddaqa biqaula wa fi'lan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Abi Bakar itu diberikan gelar As-Siddiq? Karena Abi Bakar itu adalah shaddaqah, orang yang selalu membenarkan segala macam ucapan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik ucapan beliau, ucapan baginda Rasulullah SAW ataupun perbuatannya, semua dibenarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu beliau digelari Abi Bakar Siddiq, yang selalu membenarkan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau katakan, jikalau seandainya yang dikatakan oleh Muhammad itu lebih daripada itu, maka aku pun demi Allah akan selalu dan senantiasa mempercayai dan meyakini ucapan dari Muhammad tersebut, walaupun seantero penduduk Quraisy ini tidak mempercayainya. Nah, ini salah satu di antaranya. Jadi Isra dan Mi'raj ini memiliki hikmah yang begitu besar. At-tahatub
bainallah wa bainar rasul. Ini adalah komunikasi langsung antara Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang suka kita baca itu sudah jelas bahwa ini semua adalah semata-mata untuk menunjukkan kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jagalah baik-baik sholat yang 5 waktu ini. Karena ini adalah merupakan perintah dari Allah yang langsung disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu luar biasa gambarannya Isra dan Mi'raj dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai tidak ada satu malaikat pun yang bisa mendampingi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap kehadiratnya Allah kecuali hanyalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Beliau yang hanya bisa menghadap kehadiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perintah salat yang 5 waktu tersebut. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Di waktu menghadap kehadiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan tahiyyah, at-tahiyyah, segala macam bentuk penghormatan, segala macam mubarakah, keberkahan-keberkahan, at-thayyibat, segala macam kebaikan-kebaikan, lillah, hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hadratil Habib Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Betul, memang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah banyak firmankan di dalam Al-Quran bahwa tidak ada satu ayat pun yang disebut nama Muhammad kecuali di situ disebutkan gelarnya Nabi. Ya ayyuhan nabi. Padahal yang dimaksud adalah Muhammad. Tapi begitu istimewanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ketika mau diperintah saja oleh Allah, itu Allah Subhanahu wa ta'ala masih menghormati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan atasmu wahai Nabi. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Keselamatan atas kami, atas kita semua, dan kepada semua hamba-hambanya Allah yang salih. Oleh karena itu, jagalah solat ini dengan sebaik-baiknya. Awwalu ma yuhasabu bihil abd yaumal qiyamah as-shalah. Idza shalahat shalaha sairu amali. Wa idza fasadat fasada sairu amali. Awal yang pertama kali dihisab adalah solat.
Jikalau seandainya sholat kita baik, maka baiklah semua amalan-amalan ibadah kita. Jikalau seandainya sholat kita buruk, maka menjadi buruklah semua amalan-amalan ibadah yang kita lakukan. Ini adalah merupakan peringatan bagi kita semua. Hafidhu ala sholati was salawatil wusta. Jagalah sholat kita, sholat yang kita miliki. Begitu pula yang ada di dalam keluarga kita, saudara kita, anak istri kita, kita ingatkan semua. Ini adalah merupakan momen peringatan. Tidak hanya semata-mata seremonial Isra dan Mi'raj begitu saja, akan tetapi ini adalah peringatan terbesar bagaimana perintah itu langsung datangnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. 6. Ila anggal, jikalau kemarin membicarakan masalah Rajab dari mulai huruf ra-nya bermakna ar-ridha min Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jimnya adalah al-jud, as-sahi min Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya adalah wa ammal ba. Adapun daripada huruf ba fi hadza syahr, dalam bulan ini, di dalam bulan Rajab ini, wa ammal ba fi hadza syahr wa hiya bara'ah. Wal bara'ah huna bara'atun minan nifaq. Lianna Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ashabuhu yubarri'una minan nifaq wa amaruna an nubarri'a minhu. Wa ammal ba fi hadza syahr. Adapun memaknai daripada huruf ba dari kata-kata rojab, rojaba, ra wal jim wal ba, dan tinggallah huruf ba-nya. Fi hadza syahr, di bulan ini, ba wa hiya bara'ah, yaitu berlepas. Wal bara'ah huna, dan makna maksud kata daripada bara'ah di sini adalah bara'atun minan nifaq, adalah berlepas daripada minan nifaq, daripada sifat kemunafikan. An-nifaq, ya, itu nama penyakitnya. Kalau nama orangnya itu munafik. Penyakitnya itu namanya nifaq. Orangnya namanya munafik. Ya. Sama juga kibir. Ya, kibir itu penyakitnya, sifatnya. Ya, orangnya itu namanya mutakabbir. Ya. Li'anna Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, karena sesungguhnya baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ashabuhu, dan sahabat-sahabatnya, yubarri'una minan nifaq, mereka berlepas diri minan nifaq, daripada sifat nifaq. Nifaq atau yang lebih jelasnya munafik. Wa amaruna, dan memerintahkan kepada kita, an-nubarri'a minhu, untuk kita berlepas diri daripadanya. Wa qala alaihi salatu wassalam, akthiru zikrullah waqad bari'a minan nifaq. Maka perbanyaklah kalian semua di dalam mengingat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan yang demikian niscaya kalian semua akan terlepas daripada sifat nifaq tersebut. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Ketahuilah bahwa sesungguhnya munafiqin, orang yang munafik, ya, itu jamaknya al munafiqin, ya, jam'ul mudzakkar salim. Orang-orangnya, orang-orang yang munafik tersebut, fi darkil asfali minan nar, itu mereka semua berada di kerak asfal minan nar, yang paling bawah minan nar, daripada api neraka. Makanya orang yang munafik ini lebih berbahaya, lebih jahat. Orang yang munafik ini lebih berbahaya ketimbang orang yang nyata, ya, jadi musuhnya nyata. Karena munafik ini samar-samar, ya. Makanya kalau dalam istilah pertempuran, dalam peperangan, itu orang yang munafik itu diperbolehkan untuk dibunuh, ya, diperbolehkan untuk dibunuh. Jadi yang dibunuh itu bukan hanya musuh saja, akan tetapi orang yang musuh, tapi musuhnya ini musuh dalam selimut, alias orang munafik. Nah, itu diperbolehkan juga untuk dibunuh, karena ini lebih berbahaya ketimbang musuh yang kelihatan, ketimbang musuh yang jelas, yang nyata. Boleh dalam babul qatl, dalam bab, ya, qatl itu, dalam bab pembunuhan itu diperbolehkan bagi orang-orang yang munafik, yang berkhianat, ya. Termasuk ketika dalam peperangan itu, di masa baginda Rasulullah SAW itu, ada 1-2 yang berkhianat kepada baginda Rasulullah SAW, maka diperbolehkan oleh beliau untuk dibunuh sahabat tersebut. Karena ini yang menghancurkan Islam dari belakang. Wa qala ta'ala, basyiril munafikin bi'anna lahum 'adzaban alima. Allah Subhanahu wa taala sudah firmankan dalam Al-Qur'an, basyiril munafikin, berikan kabar gembira
al-munafiqin, kepada orang-orang munafik. Kabar gembira apa? Kabar gembira bi anna lahum adzaban alima, bahwa sesungguhnya kabar gembira bagi mereka semua adalah azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala, alima, yang begitu teramat sangat berat. Wa qala Allah ta'ala innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Dan Allah Subhanahu wa taala juga firmankan di dalam Al-Qur'an bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jami'ul munafiqin wal kafirin, mengumpulkan orang-orang yang munafik wal kafirin, dan orang-orang yang kafir fi jahannam jami'a, di neraka jahanam itu bersama-sama. Ya. Kita terkadang ngadepin musuh ini nggak banyak, tapi yang kebanyakannya ini yang kita hadapin adalah orang-orang yang munafik. Betul betul. Musuhnya terkadang nggak banyak, tapi kebanyakan orang-orang yang munafiknya yang banyak. Ya. Kenapa kita dijajah sampai 350 tahun kita dijajah? Karena banyak yang munafik-munafiknya. Yang bekerja kepada company Belanda, ya, yang memihak kepada mereka semua. Akhirnya sulit perjuangan kita. Kita bikin strategi, ya. Ketika itu Pangeran Diponegoro, ketika itu Tengku Imam Bonjol sudah membuat strategi, tapi kemudian dibocorkan. Tapi kemudian dapat diketahui oleh Belanda. Dengan sebab apa? Dengan sebab terlalu banyak orang-orang munafiknya. Makanya sulit. Ya, itu dulu. Dulu aja udah banyak orang-orang munafiknya, apalagi zaman sekarang. Naudzubillah. Wa qala Allah ta'ala innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Dan Allah Subhanahu wa taala juga firmankan innal munafiqin, ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang munafik yukhadi'una Allah, mereka semua hendak menipu Allah Subhanahu wa ta'ala wa huwa khadi'uhum, padahal mereka itu pada hakikatnya adalah sedang menipu diri mereka sendiri. An-nifaq idharul imanu bil lisan wa katmanul kufr bil galab. An-nifaq, sifat munafik itu adalah izharul iman, menampakkan keimanan. Ya. Menampakkan keimanan bil lisan, dengan lisannya, dengan ucapannya. Wa katmanul kufr, akan tetapi menyembunyikan kekafiran bil galab di dalam hatinya. Makanya istilahnya orang munafik itu diistilahkan dengan dzul wajhain. Dzul wajhain. Apa maksudnya dzul wajhain? Dzul wajhain ini artinya adalah orang yang bermuka dua. Orang yang bermuka dua.
dzul wajhain. Jadi orang itu punya dua wajah. Ya. Karena kenapa? Karena orang kalau punya dua wajah enak. Ya kan? Bisa istilahnya masuk kemana saja. Ya. Di tempatnya fulan mengatakan, oh saya ini. Tapi di tempatnya satu lagi, oh enggak, saya bukan ini, saya ini. Jadi munafik ini yang sulit, yang berat, bingung, ya, menghadapi orang-orang yang munafik ini. Waqala Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, aktsaru munafiki ummati qurra'uha. Bahkan kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kebanyakan daripada orang-orang yang munafik dari umat-umatku adalah qurra'uha. Bahkan orang-orang yang qurra, ya, orang-orang yang ahli di dalam Al-Qur'an. Nauzubillah. Ya. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dzikrullah ilmul iman. Ketahuilah bahwa sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa zikrullah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah ilmul iman, adalah ilmunya daripada keimanan. Wa bara'ah minan nifaq, dan berlepas diri daripada sifat nifaq. Wa hisnun minasyaitan, dan merupakan benteng daripada syaitan. Wa hirzum minan niran, dan merupakan penyelamat daripada neraka. Wa qala ta'ala fil Qur'an, وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَالْبَاطِنَةِ. Dan Allah Subhanahu wa taala ingatkan, maka tinggalkanlah yang nampak daripada dosa-dosa tersebut. Zahiran, yang nampak, wa batinah, ataupun yang tersembunyi. Ya. Makanya berpalinglah daripada sifat-sifat tersebut. Li'annahu min sifatil madmumah, karena itu adalah merupakan bahagian daripada sifat-sifat yang madmumah, ya, diddul mahmudah wahyal madmumah, ya. Makanya lawan daripada sifat yang terpuji adalah sifat yang madmum, sifat yang tercela. Jadi ini masih pembahasannya masih ini. Ya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita semua daripada berbagai macam sifat-sifat kemunafikan, zahiran wa batinan, ya, baik yang terlihat oleh kita ataupun yang tersembunyi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
selalu dan senantiasa menjadikan akhir hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, ya Allah bi taubah wal qabul. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Atlubul afwa was samahah war ridha wal inayah. Hadza minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.